Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Hari ini saya Saat Rumadi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat akan menyampaikan konteksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Masih bersama saya, Bapak Fasilitator Handal, Bapak Hamdan MPA, dengan pengajar praktik yang keren, Bapak Abdul Aziz SPD. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya dan keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Demikianlah tulisan dari Ki Haji. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam definisi yang lain, pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti satu guru harus mengajar 32 muridnya dengan 32 cara mengajar yang berbeda. 2. Memperbanyak jumlah soal untuk murid yang bekerja lebih cepat daripada murid lainnya. 3. Bukan pula mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar atau yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Atau bukan pula memberikan tugas yang berbeda pada setiap murid. Akan tetapi, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon terhadap kebutuhan belajar tersebut. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi terletak pada 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Di antara lain dengan cara 1. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas. 2. Memetakan kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu dalam hal ini kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi, yaitu strategi konten, strategi proses, dan produk. Berikutnya adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara memetakan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu memperhatikan kesiapan belajar murid dalam kapasitasnya untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat murid. Guru memberikan murid pilihan-pilihan dalam belajarnya sesuai minat agar meningkatkan motivasi belajar mereka. 3. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan murid belajar secara alami dan efisien terkait dengan faktor gaya belajar, budaya, lingkungan belajar, dan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi. 1. Diferensiasi konten, yaitu guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan. 2. Diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu guru memodifikasi tagihan produk
yang akan dihasilkan murid. Pada modul 1.1, guru mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru penggerak mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dan pada modul 1.3, guru penggerak mempelajari tentang visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4, guru penggerak belajar mengenai budaya positif. Nah, pada modul 2.1, guru penggerak mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ada keterkaitan antar materi yang disampaikan dari modul 1 dan modul 2.1. Berikut ini paparan keterkaitan materi pada pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengutamakan keberpihakan kepada murid dalam menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman guna meraih keselamatan dan kebahagiaan. Guru menyadari akan adanya keragaman dan keunikan masing-masing murid yang harus ditumbuh kembangkan sesuai potensi yang ada dalam diri murid. Sedangkan koneksi antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak adalah guru memiliki nilai dan peran yang penting dalam tugasnya sebagai pemomong atau penuntun dalam menumbuh kembangkan potensi murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga terwujud suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, serta visi guru penggerak adalah guru mampu menciptakan suatu lingkungan yang positif untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan awal terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Ambil pelajaran dari contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi kondisi yang diharapkan sesuai dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Jabarkan melalui 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang terakhir adalah atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai kebutuhan murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dengan pendidikan yang menuntun, menjalankan tugas sesuai nilai dan peran guru, sesuai visi, dan didukung dengan budaya positif yang tumbuh dan berkembang di sekolah, diharapkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.